dengan saya Rian Eki Pradipta di The Rap Show, dan kali ini Rap Show kedatangan seorang living legend, asik, living legend. Seorang penyanyi bersuara melengking, pernah selabel, tapi nggak pernah ketemu waktu udah masuk ke label ke musika. Pernah ketemu nggak ya waktu itu? Pernah. Udah enggak ya? Udah, kayaknya udah beliau sudah kusut pergi meninggalkan kita semua, enggak? Pergi keluar dari band tersebut. Kita sambut Kang Candi. Ya. What's up ya baby, what's up yo. Rap kan? Rap show. Jadi gue harus nge-rap. Okay. Yo what's up yo. Bukan nge-rap. Oh bukan rap ya? Tapi REP. Oke. REP. REP itu adalah Radically Exploits Positivity. Jadi secara ekstrim mengeksploitasi hal yang positif. Oke. Gitu. Nah itu kira-kira gitu singkatannya. Diterjemahkan jadi gitu. Ngerti. Kang Candi apa kabar? Baik, alhamdulillah. Senang sehat? sekali. Alhamdulillah sehat. Karena corona? Enggak. Oh enggak ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini isu corona ini cukup membuat kita pusing ya sebagai. Kalau di Sunda itu sangat mengganggu itu. Sangat mengganggu ya. Karena kita bernafas susah. Iya. Karena terganjal corona. Oh, corona. Upil ya bahasa ini. Upil. Oh, upil. Upil tuh corona. Korong. Oh, korong. Upil tuh korong. Oh. Jadi corona itu jadi upilnya gitu. Oh, berarti jadi, emang sangat menghambat. Kalau ada kupil menggumpal di sini kan upil yang ngeras gitu kan tau kan ya. Iya. Tadinya terus jadi keras itu susah bernafas. Mungkin terinspirasi dari situ kali namanya ya. Iya, makanya susah bernafas intinya. Tapi itu dibikin lebih agak internasional ya. Jadi corona. Padahal itu penemunya profesor orang Sunda itu. Tapi dulu ya, sebelum heboh corona, Elvi Sukaisi udah pernah punya lagunya. Oh ya? Corona. Itu apa? Tapi liriknya gini. Walau corona, oh mas kawinnya. Ternyata corona itu mobil corona. Mobil corona, mas kawinnya. Iya, dia luar biasa ya, udah di luar ya, dia sudah sangat visioner. Dia visioner ya. Sama seperti yang penemu yang nulis cerita tentang virus itu kan? Iya. Yang dari mana tuh pokoknya? Yang lagi viral lah. Lagi viral. Kang. Ya. Kita lupakan sejenak corona ya. Oke. Walaupun kita tahu corona ini sangat diwaspadai, tapi nggak usah terlalu dibikin. Jangan terlalu panik juga. Iya, terlalu panik. Karena sebenarnya penyakit yang lain kalau misalnya kita nggak jaga kesehatan ya sama aja juga gitu iya, kan. Gitu. Jadi yang pasti yang penting adalah kita harus menjaga kesehatan. Terus sekarang juga kurangin mungkin bersentuhan langsung dulu ya. Bersentuhan langsung. Jadi sekarang tadi pas nyampe juga itu langsung gini. Jadi jangan sungkan untuk menjauh gini ya. Jadi gini. kan kadang kalau orang Indonesia kan kadang suka nggak enakan tuh kan. Iya. Kayak misalnya orang nyodorin tangan, kalau kita nggak kalau kita nggak salaman juga kayaknya kurang enak gitu. Dikira sombong. Tapi untuk saat ini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa untuk saat ini. Oke, itu lebih mending menjauh daripada kita berusaha tetap salaman tapi menggunakan bagian yang lain, misalnya kaki gitu kan lebih nggak sopan kan. Nggak sopan. Begini tahu kaki gitu. Iya. Kayaknya. Jadi mendingan gini aja ya. Mendingan gini aja. Namaste. Oke Kang. Oke ya. Kang Candil, buat gue ya, Kang Candil adalah penyanyi yang ikonik. Sampai sekarang, maksudnya orang kalau misalnya ngelihat wajahnya Kang Candil, ya orang tahu ini Kang Candil gitu. Seperti kalau kita dengar Chrisye, Rian The Massive gitu. Iya. Kalau Chrisye Ariel gitu. Oh iya. Nah, Ariel ganteng sih. Kang Candil juga ganteng. Gue juga ganteng. Oh iya, kita semua ganteng. Kita semua ganteng, guys. Nah, kita mau agak flashback ya. Ya. Waktu itu kan Kang Candil lahir dari independen, indie. Iya. Labelnya apa kan saat itu sebelum masuk musika? Sebelum masuk musika kita label sendiri sih. Label sendiri. Kita bikin label sendiri, tapi juga itu nggak berbadan hukum juga, iseng aja. Nama labelnya dulu Geus Riut Record.
Apa? Gesriut. Gesriut tuh artinya Gesriut apa? itu udah pusing. Udah pusing pengen ngeband, udah pusing tapi nggak ada yang mau ngerekam apa segala macam gitu kan. Kita sempat bikin rekaman tapi ya susah lah mau rekaman gitu kan, pengen jadi rekaman tuh susah. Jadi akhirnya kita bikin udah rekam sendiri lah. Labelnya Gesriut. Udah pusing ya rekam aja gitu. Tapi sempat ini nggak sih apa nawarin ke label nggak sih? Maksudnya saat itu kirim demo ke label? Oh iya sempat akhirnya ada yang akhirnya kita sempat gabung sama Sony Musik. Oke. Itu ada dulu kompilasi Alternatif Plus. Dulu tuh ada beberapa band biasanya ada beberapa band. Nah, terus band alternatif. Nah, kita plus karena aneh mungkin kita di plusnya itu. Band alternatif dan band aneh. Satu band alternatif. Zaman itu siapa aja, Kang? Yang Itu zaman Serius saat itu. Serius itu waktu itu siapa ya? Ada band gue gak tahu bandnya apa. Tapi kayak Padi gitu kayaknya dari itu juga deh. Berangkat waktu dari situ. Tahun berapa ya waktu itu? 2000-an ya. 2000-an sih kayaknya. Tapi udah itu kita karena itu kita cuman satu lagu. Lagunya yang mana yang Tukang Jamu dulu ada. Tukang Jamu. Jamu itu terus tapi karena itu band banyak kan bandnya jadi nggak semua bisa kepromoin, kita cuma dibikin klip segala macem. Nah, terus tapi kita udah sign kontraknya itu untuk berapa tahun? 2 tahun kalau nggak salah. Terus 2 tahun, nah terus 2 tahun, nah terus saat itu ada tulisan di kontraknya itu kalau kita keluar atau apa segala didenda 2 miliar gitu. Langsung bingung kan, denda 2 miliar. Nah ini dari situ kan karena kita band aneh jadi nggak manggung kan. Nah terus ya udah gitu sempat vakum. Tapi akhirnya kita kumpulin lagu-lagu yang kita bikin dulu, kita kumpulin. Terus kita waktu itu dapat tour sama Peter Pan. Oke, itu belum musika ya? Peter Pan juga baru satu. Maksudnya waktu itu belum musika. Terus. Nah, kita nunggu kontrak selesai sama Sony. Dapat tour sama si Peter Pan itu kan. Nah, terus si Hayam iseng nih pemain drumnya, kita lagi tour di syutin aja sama dia gitu. Terus kan kita ada lagu yang musik jazz itu, dia bikinin klip untuk lagu itu. Dari tour itu. Dari footage-nya dia jadiin itu. Dan terus saat itu MTV itu lagi gencar-gencarnya mensupport musik-musik indie. Itu MTV itu masih 24 jam tuh dia muterin lagu-lagu terus kan, itu lagi keren-kerennya tuh MTV. Nah terus jadi salah satu itunya ada yang dia ngangkat lagu band-band indie untuk diputerin kan. Salah satunya lagu musik jazz itu. Itu gua tahu banget tuh. Iya. Itu tahun berapa ya? 2000 berapa ya? 2001 ya kalau musik jazz. 2001 berarti itu masih 2001 indie. SMP ya. Terima kasih ya. Dan itu emang itu masih musik jazz tuh udah mulai terkenal tuh Kang. Maksudnya udah mulai suka gua tonton di TV. Iya. Dan itu tadi kan sebenarnya konsepnya adalah kalau lu di brainwash sama sesuatu mau nggak mau kan lu nempel juga kan lagunya. Jadi mungkin itu salah satu teknik promo sebenarnya memang kita mesti repetisinya mesti kenceng banget baru selain kalau lagunya nggak keren-keren amat ya mau nggak mau repetisinya yang mesti bikin orang brainwash gitu. Jadi bisa nerima musiknya kayak apa, mulai terpaksa mendalami akhirnya jadi enak lagunya kan. Kayak dulu pertama kali juga TV ada beberapa TV yang mulai pakai slogan kan. Waktu itu yang gue inget banget ceritanya adalah slogannya Antv. Dulu tuh wow keren. Oh ya wow keren. Wow keren pertama gue ini apaan sih wow keren. Tapi lama-lama pas setelah udah di itu dia bikin segala macam emang jadi keren ke bawah gitu kan. Wow keren gitu kan. Tadinya dari yang Nora jadi sampai emang jadi keren gitu. Ternyata ya itulah fungsi dari propaganda gitu kan. Nah terus sampai mana tadi? Pokoknya pas musik jazz musik jazz. Nah musik jazz. Nah ternyata musik lagu itu pun jadi akhirnya membuka jalan kita ke label. Saat itu kita dapat ditawarin main di MTV Music Award. Oke. Nah itu kan
sebelumnya tuh ada brand-brand indie juga sebelumnya kayak sempat Coil kan yang nggak hargaan nggak tahu yang pas ini serius gitu kan ya. Alhamdulillah kita dapat itu, terus ya udah dengan semangat 45 kita ikut di itu kan, dan ternyata responnya bagus gitu karena orang juga udah nggak musim saat itu kan, lagi musimnya grunge, lagu-lagu yang gitu kan, Eddie Vedder lah apa segala macam gitu kan. Tahu-tahu ada muncul grup band yang nuansanya lawas banget gitu, heavy metal gitu kan, dengan suara-suara melengking gitu kan ya. Di tahun 2000-an. Tahun 2000-an gitu kan. Karena bukan apa-apa ya, gue dari dulu gue emang seneng. Gue lahir di zaman itu kan, ada power metal, ada pokoknya band-band festival saat itu suaranya melengking semua gitu. Nah gue baru saat itu gue baru belajar bersuara melengking. Pas gue udah bisa, udah gak musim. Udah gak musim. Tapi berhubung gue punya band yang ajaib, ya udah. Jadi mau dia ngeband lagu apapun, gue nyanyinya kayak gitu. Ternyata matching di lagu musik jazz. Dan begitu kita selesai manggung, standing applause semua orang karena kaget kali ya. Ada band kayak gini gitu kan. Nah, bisa dibilang unik banget kan dulu kan, misalnya di antara band-band pop alternatif muncul serius dengan gaya musik seperti itu. Dan sudah kayaknya waktu itu udah menarik perhatian juga sih. Jujur gue SMP udah tahu langsung, wih ini lucu nih, MTV, nontonnya di MTV. Kan. Wih keren nih band ini, sampai apal juga lagunya. Iya, Nata. Gue sempat ingat banget komentar dari waktu itu gue ketemu Baron, terus dia bilang, gara-gara band lu nih, banyak band aneh muncul. Terus, tapi ya tadi ternyata itu membuka pintu buat si series ini. Akhirnya kita bisa desain sama Musika. Nah itu pertama kali siapa yang nyamperin Kang? Dulu gue inget orang Musika siapa yang? Feby. Oh Feby dulu. Feby. Dulu masih terpen dulu ya. Kita nggak sempat ketemu. Nggak ketemu. Oke. Dulu Feby. Kita eranya Anas, Mbak Anas. Oke. Mbak Anas ya. Mbak Anas tuh album kedua sih. Kedua baru ketemu Mbak Anas. Nah itu ketemu si Feby itu, dia yang approach terus. Sementara kita waktu itu masih yang habis dari Sony itu kan, kita sebenarnya agak malas masuk label karena malas berhadapan dengan kontrak segala macam gitu kan. Dan saat itu juga nggak terpromo dengan baik. Nggak terpromo dengan baik gitu kan. Akhirnya pas ini kita jalan sendiri. Bisa kok tadinya gitu kan. Jadi agak malas-malasan gitu tadinya keterima sama masuk label itu udah nggak, dari yang tadinya semangat udah sampai antipati lah ya. Oh, udah antipati, tadinya semangat terus udah gitu. Males terus jadi akhirnya sampai yang kita akhirnya ya udahlah kita, karena si Feby ini ternyata deket, akhirnya dia approach-nya oke, kita juga bisa deket. Luluh lah hatinya terus. Akhirnya ya oke, kita ketemu sama siapa? Ke Musika, ketemu Bu Acin, terus bilang Bu Acin kan ketemu ibu-ibu pula kan, luluh pula kan, gitu kan. Ya udah kamu mau ngapain sih katanya, takut sama kontraknya. Ya udah kamu ayo kita seharian ngobrolin kontrak gitu kan. Wah anak-anak kan masih sok-sok itu kan, sok-sok mencoba mempelajari kontrak namanya, padahal anak hukum juga bukan, tapi sok tahu. Oh iya. Sok tahu. Berarti ini apa? Apa sambil nggak ngerti. Tapi kita waktu itu akhirnya kita bawa lawyer juga, karena kita nggak itu kan. Sudah memulai dengan baik lah. Kita bawa lawyer juga. Startnya bagus. Ketemu lawyer terus dengan semangat, ayo kita akan begadang sampai malam. Anak-anak mahasiswa kan seneng banget kan, nongkrong di situ. Lu umur berapa tuh kan? Awal-awal masih pas masuk Musika. Musika 20 berapa ya? Gua 20-an lah, 26 apa ya? Sebenarnya udah tua sih kalau untuk mulai suatu karir. Udah lah, 26. Iya, masih muda ya. Ya terus kita kontrak masih darah mudanya masih kencang. Yang sementara yang kontraknya sampai yang target kita waktu itu adalah jangan sampai kita terjebak oleh kontrak yang terlalu lama gitu. Jadi kita pokoknya apa or die, pokoknya kita kalau enggak kita nggak mau gitu kan, semangat gitu kan. Sampai sana semangat, terus datang ke Musika pagi-pagi mau ngebahas kontrak. Wow,
Sementara kita kan biasa begadang apa segala macamnya, senang aja di sana makan terus ngebahas sama makan nih Bu Acin. Aduh, kamu apa lagi sih? Kan udah sore dia udah mau pulang kerja kan. Sementara anak-anak masih semangat. Ini masih jam segini belum waktunya begadang, masih pada semangat kan akhirnya. Tapi ya akhirnya Itu hanya ngebahas kontrak aja. ngebahas kontrak aja seharian gitu. Dan akhirnya kita apa yang kita mau kita dapat. Oke. Jadi udah dapat win-win solution Win-win solutionnya udah dapat. Akhirnya udah kita jalan sama Musika. Sama Musika terus tadi kita mulai kumpulin lagu dan ternyata di tengah-tengah perjalanan tadi sempat ada yang project yang ada tribute to Titi Puspa. Ya. Titi Puspa. Itu gue juga tahu tuh. Itu gue SMA tuh. Iya. Gue SMA kalau nggak salah. Tribute to Titi Puspa terus kata Bu Acin bilang nanti series wah dengar Titi Puspa aja kan udah ini legend nih gitu kan Titi Puspa. Kalau di industri musik industri musik Indonesia tuh dia udah Tuhannya lah, salah satu Tuhannya lah. Dia udah dewanya ya. Dewinya. Nah terus pas wah Titi Puspa gitu kan. Terus gue inget banget ya, gue ngefans banget kan Titi Puspa, lagu-lagunya emang gue kagum banget dia karena apa, dia adalah salah satu penulis lagu, hitsmaker yang nggak bisa alat musik. Benar. Jadi memang gue juga kan nggak bisa alat musik kan, maksudnya gitar gue cuman ya CGF doang, lebih dari itu jari gue nggak mampu mencetnya gitu kan. Nah, terus jadi gue emang selalu ngarang nada-nada aja gitu jadi kan. Pakai mulut aja. Pakai mulut aja. Ternyata dia bisa begitu dan menciptakan banyak lagu gitu. Tapi unik loh, yang Titi tuh bikin lagu dia nggak bisa alat musik, tapi pakai solmisasi bikinnya. Jadi pakai do re mi fa sol la si do. Iya. Itu unik, maksudnya ya zaman dulu banget itu. Iya. Dan bagus banget lagu-lagunya. Nah gue disuruh bikin do re mi itunya nggak bisa pasti. Karena udah ya udah, jadi maksudnya ya itu udah, dia tuh inspirasi, tokoh yang inspiratif buat kita lah gitu kan. Buat kita semua. Terus weh Titi Puspa gitu kan, lebih semangat. Terus gue kebayang banget, waduh gue dulu senang banget lagu Apanya Dong gitu kan. Wah ternyata pas series bawain Apanya Dong, weh tambah itu lagi kan. Wanzit bawain Apanya Dong. Jadi emang Kang Daniel udah seneng banget sama lagu gitu sebenarnya. Iya, gue seneng banget lagu versi yang awal versi awalnya. Kok gue lupa siapa ya? Darlia kan gue udah seneng banget lagu itu kan. Wah apa ya gue banget lah lagu itu istilahnya gitu kan. Terus ya udah itu nggak bisa kita lupa tuh. Nah lu nggak bisa lupain, gue lupa mulu part itu. Tidak ada yang ntar ada yang 4, ada yang 3. Nggak kompak sama bandnya. Jadi harusnya berapa kali sih up itu? Up-nya itu harusnya 4 kali kalau di rekaman. Tapi gue suka lupa, 3 kali gue udah masuk gitu. Pokoknya terserah aja. Terserah, nanti bandnya ngambek-ngambek kan di belakang kan. Untung nggak pakai sequencer ya. Kalau pakai sequencer sequencer habis sudah pakai sequencer. Nah jadi ya udah, begitu dapet itu kita malah lebih semangat ngerjain yang Apanya Dong gitu kan. Karena kalau lagi online karena udah sering kali ya, udah tinggal rekam pas dapet Apanya Dong, senang banget gitu. Nah terus ya. Itu sebelum ngerjain album yang itu atau udah Rokok Juga Manusia kayaknya paralel dah itu. Oh ya, berdekatan ya? Nah, berdekatan, tapi waktunya berdekatan. Nah, Rokok Juga Manusia, nah itu ya sebenarnya tadi juga emang di Rokok Juga Manusia itu memang kayak rezekinya aja sih, maksudnya itu juga salah satu lagu yang fenomenal sih buat gue ya. Maksudnya klipnya lucu gitu kan. Liriknya sebenarnya ada komedinya sebenarnya, tapi serius nadanya, serius. Gitu. Nah itu maksudnya gitu. Nah itu jadi ditemukan di mana kan lagu itu? Nah itu lagu ditemukannya sebenarnya gini, dulu gue sangat ada satu cerita yang nulis Kang Candil. Iya, nulis Adis. Tapi untuk di bridge-nya gue dibantu juga untuk. Tapi idenya dari gue. Intinya sih gue waktu itu lagi naik Metro Mini. Hari itu gue banyak banget yang mesti gue kerjain lah, dari sini ke sana terus naik Metro Mini, pokoknya naik angkot lah semuanya gitu kan, jalan ini di Jakarta berarti? Jakarta sudah mulai merantau gitu ke Jakarta kan, dari Bandung ke Jakarta Bandung ke Jakarta terus dari jalan tuh gue ada
lagi yang merasakan aduh gini-gini amat sih dari sini ke sini tuh capek banget gitu yang lu jalan kemana-mana gitu terus gue pengen apa gitu terus gue terbayang sesuatu yang monumental di saat-saat gue lagi kayak gitu kan gue ngebayangin ini kalau gue jadi rocker nih gue kayaknya nggak kalau gue mesti ke bank ini gue mesti ngantri apa enggak ya kayak gitu kan mesti bayar apa gitu kan terus gue mikir-mikir tapi terus nanti gue kepikir gue inget juga ternyata ada teman gue cerita, oh ketemu Andi Rif katanya, lagi ngantri di bank mana gitu kan, wah ternyata Andi Rif juga ada rocker juga tetap aja ngantri mah ngantri, nggak ada yang, wah rocker maju ke depan gitu, nggak ada gitu, tetap aja ngantri. James Hetfield juga gitu ngambil raport anaknya tetap aja ngambil kan, biasa aja gitu kan, kita nggak mikir, oh dia rockstar ntar kayak gimana, nggak juga gitu ternyata ya rocker ya biasa aja gitu kan, memang tapi kadang-kadang memang anggapan kita ke rocker tuh kayaknya gimana banget gitu. Wow gitu kan. Harus pakai mobil yang keren gitu kan. Gitu kan. Kalau misalnya lewat di minggir semua terus mobilnya tuh mesti ada kolam renangnya belakangnya gitu kan. Buat kru banget gitu kan. Terus cewek-cewek di mana-mana gitu kan. Sementara gue ngeceng aja susah banget. Gitu. Nah, terus ya udah terus aduh kayak gitu nggak terus ya mulai jadi dari situ keluar kalimat itu rocker juga manusia gitu kan punya itu terus gue sambil jalan gue ngoceng itu terus jadilah nada gitu kan. Waktu itu sempat ada cerita soal yang punk itu ini itu juga nyambung tuh dulu gue pernah dengar kan gue mulai ada di Dago apa di mana gitu terus memang di situ banyak kumpulan anak punk kan gitu kan anak punk gitu suka terus jalan terus mungkin ada suatu ketika ini anak punk nggak tahu kenapa ribut sama bapak-bapak gitu. Mungkin dia motornya nyenggol atau apa gitu kan. Dipukulin lah sama si bapak-bapak tuh anak punk gitu kan. Terus ada yang misahin gitu. Ada misahin. Tenang Pak, punk juga manusia. Gue mikirnya dari situ berarti ya? Dari situ juga salah satu ide gitu. Jadi nyampur ke situ pengalaman kan. Sendiri. Terus ada itu terasimilasi jadi nah terus satu lagi gue lagi mikirin itu saat itu gue lagi mikirin aduh pengen bikin lagu kayak lagunya Kiss God give rock and roll to you lah gitu kan wah pengen bikin lagu semegah itu nah mungkin di saat gue lagi yang rusuh-rusuh hari itu gue keingetan cerita itu terus pengalaman gue itu terus gue lagi berusaha bikin lagu kayak gitu kan akhirnya keluarlah rocker juga manusia dengan spirit kayak God Give Rock and Roll gitu jadi anthemic gitu yang itu yang memang orang bisa nyanyi semua gitu nah keluarlah itu rocker cuma nemu itunya doang rocker juga manusia punya rasa jangan saya makan dengan pita belati gitu kan nah cuman sampai segitu doang nah, terus akhirnya gue ketemu anak-anak serius ini gue punya ref gini nih gitu kan terus depannya gimana ya cari depannya langsung si Dinar gitar terus dia nemu lick depannya dia dari gitarnya mancing gue ke nada itu nah itu gue bikin liriknya sambil ketawa-ketawa juga sih wow gitu rocker gini lebay gitu kan terus nah bridge-nya juga dibantu si Ezi juga nemu bridge-nya tuh terus tapi ya sebenarnya pas aku rasa lelah itu bridge sempurna ingin ku teriakan nah itu kan di situ terus nemu bridge itu akhirnya jadilah lagu itu kita bikin demo ke Buacin denger udah nih jangan dirubah aransemennya katanya dia udah suka petikan kita segala macam udah jangan dirubah kayak gini aja terus ya udah jadilah terus nah saat itu musik director kita adalah Abdi Negara. Satu album itu Abdi Negara. Nah terus pas dia lagi ngerjain itu, nah gue disuruh teriak di bagian itu. Teriakan yang sampai naik itu kan. Tadinya gue bilang ini nggak kuat, mas nih gue nggak kuat nih gini. Ala lu bisa kan gitu kan. Akhirnya gue coba 1, 2, akhirnya bisa kan. Soalnya kan susah dari itu cari nada berhenti di ke F-nya itu susah gitu dengan keterbatasan gue akhirnya tapi ya pas rekaman bisa akhirnya ya udah dapat rekaman juga nah live-nya gue kadang-kadang suka yang
kurang setengah, kurang seperempat, kagak nyampe. Tapi setelah berapa kali lama akhirnya ketemu, oh selahnya di sini gitu. Karena memang susah nyari. Kadang-kadang kelebihan terus kan habis suaranya nggak nyampe. Mau balik lagi di mana nih nyarinya gitu. Nah, ya, ternyata ya lagu itu yang malah jadi jagoan dan itu ada jagoan lain ya, maksudnya yang calon hits yang dipilih sama Bu Acin, karena Bu Acin kan suka ada beberapa jagoan tuh. Ya. Nah, apakah memang udah jatuh cinta sama lagu itu atau gimana? Kayaknya dia udah jatuh cinta sama lagu itu. Sementara kita kan pengen yang ada yang salah dengan cinta, terus ada beberapa lagu lagi yang menurut kita lebih kita lah gitu. Kalau yang Bandung apa? Bandung itu album Bandung 19 ketiga. Apa? Bandung 19 Oktober. 19 Oktober. Nah itu. Nah, jadi itu album kedua ya? Album kedua itu. Sama Musika itu album kedua. Ya udah, ternyata ya lagu itu memang ternyata terlalu kuat untuk album itu gitu. Benar-benar melibas semua lagu kita keluarin aja enggak cuman bentar-bentar. Pelurunya cuma satu. Bom atomnya udah keluarin langsung ya? udah bom atom doang. Dan alhamdulillah itu lagu yang masih bikin gua sampai sekarang masih bisa masih bisa hidup gitu. Ya, dari musik gitu. Lagu itu udah lengkap banget, udah karakter gua keluar, karakter si seriusnya keluar, keunikannya udah keluar, terus jargonnya keluar juga. Jadi memang ya itu anugerah dari Allah, maksudnya ya. Di lagu itu ternyata bisa buat jadi mata pencaharian gua, semua pintu bisa terbuka gitu. Nah, terus ya kalau disuruh bikin lagu kayak gitu lagi gua nggak bisa gitu. Kang Candil kan ya bagaimanapun gua pun kenal Kang Candil juga dari serius. Apa yang membuat Kang Candil saat itu harus memutuskan keluar? Karena kan kayaknya lagi bagus-bagusnya juga saat itu ya. Maksudnya karir lagi bagus gitu kan saat itu. Karir lagi bagus ya, biasa mungkin ya. Kita juga masih muda. Di sini nggak ada ditutup-tutupi kan, harus terbuka di sini. Iya, di sini kita masih muda, cuman maksudnya ya mungkin karakter kita juga gitu kan. Karakter kita juga, kita sangat Bandung banget. Bandung banget itu kan cenderung menghindari masalah biasanya. Anak-anaknya itu kan, daripada ribut gue mah nggak, itu aja deh, daripada ribut itu aja. Jadi sebenarnya banyak masalah-masalah kecil karena ya begitu lo manggung, begitu jadwal lu padat banget, itu kan minggu kedua masih enjoy lah ya, masih bisa bercanda-bercanda segala macam. Begitu udah lewat minggu ketiga, minggu keempat, mulai lu udah nggak pulang-pulang gitu kan. Lu udah duduk aja, udah malas nanya kan, pertama kan obrolan lu udah habis lu. Obrolannya udah tau lah, lu akan ngobrol ini, lu akan ngomong ini, gue udah tahu gitu kan, lu akan ngomong ini. Apalagi di masa itu masih zamannya tur panjang gitu kan, itu ya banyak band yang bubar gara-gara tur malah kan, saking udah enaknya tur. Lu kamar bisa ketukar-tukar kan, soalnya nomor yang kemarin masih nempel di kepala lu. Jalannya sih kemana-mana, tapi yang lu tahu cuma pintu kamar hotel doang kan. Nah itu yang udah di jalan capek gitu kan, terus ya lu berteman sekamar sama, walaupun lu teman akrab, misalnya sekamar sama teman akrab lu gitu, tapi lama-lama kan mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang lu nggak suka dari dia gitu kan. Nah itu ya jadi hal-hal kecil yang mungkin lama-lama bikin anak juga apa segala macam gitu kan. Nah terus ya biasalah kayak gitu. Nah ya dinamika band tuh kayak gitulah. Jadi mungkin ada fase memang yang lu harus ya break gitu, break karena ya terlalu jenuh apa segala macam. Terus ya lu udah kayak menjalani rutinitas aja kan, udah nggak ada funnya lagi gitu. Menjalani kewajiban aja udah. Gitu aja gitu kan. Terus lu mau main, kadang-kadang lu mau main kacau apa enggak, orang responnya tetap gitu, karena ya yang dia lihat adalah sosoknya gitu kan. Nah itu ada fase-fase di situ yang lu udah, saat itu gue tuh udah jenuh banget gitu. Aduh jenuh, gue pengen break gitu kan. Akhirnya ya ada satu fase yang mungkin gue juga ada masalah juga di internal gue, yang mesti gue selesaikan juga. Nah terus pada saat itu ya, tapi di satu sisi series memang lagi naik gitu, lagi jalan banget. Terus ya akhirnya gue memutuskan ya udahlah,
daripada gue ganggu anak-anak, gue memutuskan mundur aja gitu. Masalahnya ini Kang Candil yang keluar nih. Ujung tombak kan. Kalau misalnya drummer yang keluar, basis, nggak akan ada pengaruhnya kan? Mungkin ya. Iya mungkin. Tapi karena ya bayangin ya kalau misalnya Peter Pan nggak ada Ariel gitu kan. Ya kan atau nggak ada Peternya ya. Nggak ada Peternya. Kayak band nggak banyak yang berhasil ketika diganti vokalis, nggak banyak. Iya, mungkin kalau di Indonesia ya salah satunya cuma Dewa gitu. Dewa atau siapa lagi ya? Ya karena mungkin motornya bukan, tapi gue juga nggak merasa sebagai motor juga masalahnya gitu kan. Jadi ya memang. Ya, cuma bagaimanapun Kang Candil ikonnya di Serius, makanya Ya. ketika Kang Candil keluar, jujur gue pun juga sebagai penikmat musik ya saat itu ya menganggap waduh nggak asik lagi nih gitu, maksudnya ya serius bukan serius, jadinya bercanda jadi Ya bercanda ya sih. karena Kang Candil nggak ada. Iya sih. Bener nggak teman-teman? Kang Candil masa keluar dari serius yang jadi bercanda. Tapi mungkin memang benar gitu ya. Gue saat itu masih pengen bercanda, yang seriusnya udah pengen serius gitu. Jadi ya mungkin ya, kan tadi kita mungkin berangkat dari band yang dianggap band komedi gitu kali ya. Nah terus ya tambah kesini kan biasa yang namanya musisi jadi pengen lebih diperhatikan musikalitasnya kan. Jadi album tambah kesini albumnya tambah serius memang. tambah berat gitu. Tambah berat, tambah serius, sementara guanya tetap bercanda gitu kan, akhirnya ya. Jadi emang Kang Candil pengennya dengan konsep yang seperti yang bercanda, maksudnya dengan ada komedinya, dengan Kalau gue sih sebenarnya kalau gue disuruh ngelauk ya gue nggak bisa lah gitu. Tapi gue intinya gue tuh pengen fun gitu. Funnya itu yang gue cari gitu. Jadi di funnya gue tuh adalah bebas. Pada saat gue lagi pengen bercandain apa gue bercanda gitu. Kalau pada saat gue ternyata funnya gue pengen serius, bisa jadi kayak gitu. karena di single terakhir yang sama Kang Candil itu emang terdengar serius sih, maksudnya kayak yang lagu slow kan, apa judulnya? Gelap Mata. Nah Gelap Mata itu menurut gua Serius banget. serius banget gitu. Apa di luar dari kebiasaannya serius yang biasa gitu. Kayak lagu Bandung itu masih oke banget, fun masih ya, keren, masih keren. Tapi ketika Gelap Mata memang kok jadi dark gini ya. Serius banget kan. Serius gitu ya. Ya jadi itu. Nah pada akhirnya ya gue menyatakan mengundurkan diri. Terus tapi ternyata gue dipanggil sama label kan. Mereka bilang, kamu jangan keluar lah gitu. Obrolin lah masalahnya sama bandnya gimana gitu kan. Mungkin minta break atau apa gitu kan. Terus akhirnya gue berpikir ya udah kenapa sih sebenarnya dengan gue break sebentar terus recovery lagi, gue balikin mood bisa oke lagi nih harusnya gitu kan. Ya udah gue datang lagi ke anak-anak, gue bilang ya gue nggak jadi mundur deh, gue masih bisa. Tapi ternyata anak-anak udah ada plan lain. Pas gue ngomong gitu mereka udah menyiapkan, mereka bilang lu mundur aja deh. Oh jadi emang sempat mau balik lagi? Sempat mau balik lagi terus lu mundur aja deh. Gue jadi Oke. Oh iya, langsung saya itu gue krik gitu. Nah akhirnya mundur. Akhirnya gue mundur beneran, terus ya udah gue mundur beneran, gue break setahun lebih gitu, gue nggak ngeband lagi, terus udah gitu udah mulai beres lagi semuanya. Ya udah akhirnya gue mulai ngerjain scoring gitu kan. Nah dari scoring terus mulai gue bikin soundtrack, dari soundtrack gue mulai akhirnya soundtrack mau nggak mau kan ya bikin klip gitu kan. Ya akhirnya gue balik lagi ke dunia musik gitu. Memang nggak bisa ternyata nggak bisa lepas dari musik itu sih. Dan kita pernah berapa kali tur ya kayaknya? Iya tur awal gue terbantu sama The Massive. Gue tur sama itu berapa kota itu seru sih, maksudnya kita merinding loh pas bawain lagu Rocker Juga Manusia tuh. Gila nih lagu zaman gue masih SMA ya, sangat populer, tiba-tiba kita bawain lagu itu sama penyanyi aslinya. Waduh gue bener-bener itu merinding banget. Pas apalagi pas dari intro gitar sampai terus si Kang Candil surprise kan, nggak tahu masuk. Aduh itu momen yang nggak bisa kita lupain lah Kang.
Tapi ya seru-seru banget ya bener. Kang, kalau misalnya ditawarin, ini kan lagi musim reuni nih. Lo tawarin, kira-kira mau nggak balik lagi? Kalau gue sih nggak masalah. Maksudnya ayo, maksudnya kita juga udah ngumpul lagi. Kita udah sempat ngobrol-ngobrol lagi? Udah ngobrol-ngobrol lagi, udah oke. Maksudnya kita ngobrol terus, kita pernah satu waktu ngobrol ya ngebahas masalah kurang lebih ya nggak muluk-muluk sih, kita ketemuan dulu lah. Udah cair apa belum? Ternyata ya kita semua kangen, kita semua rindu gitu kan. Serius kan memang jalan kan, tapi memang ganti vokalis aja gitu. Tapi ya maksudnya pas kita ngumpul juga, gua masih vokalis yang baru si Boim gitu. Enjoy juga, bercanda semua gitu, seneng gitu. Nah terus ya sempat terlontarkan untuk bikin reuni, cuman kita nggak mau ngebebanin gitu. Misalnya emang ngalir aja deh, kalau emang ternyata kita cocok bayarannya kita ya jalan gitu kan. Kita realistis aja. Dan Kang Chanil sempat tahu nggak kalau ada bukan jargon sih. Selalu ada perkataan serius lu, serius dong, serius udah bubar. Iya. Padahal sebenarnya nggak bubar kan ya, hanya ganti vokalis kan. Tapi ya itu betapa pengaruhnya tuh sangat besar ketika Kang Chanil keluar. Dikira tuh serius bubar. Iya. Sampai segitunya lah kan. Iya. Yang jagonya jangan serius amat, seriusnya bubar gitu. Ya, maksudnya banyak kan. Pasti orang tahu kan. Misalnya serius udah bubar. Iya. Suka jadi bercandaan juga. Padahal sebenarnya kan nggak bubar ya, nggak bubar. Masih ada kan? Masih ada. Sampai sekarang masih ada. Jadi cuman mungkin karena beberapa orang udah menekuni bidang-bidang yang berbeda. Kayak si Ayam drummernya, dia punya PH, jadi udah sibuk sama PH kurang lebih gitu. Jadi ya mereka ya udah nggak ngejar manggung sebenarnya. Jadi kalau begitu ada event kayak gitu ya ayo gitu jalan gitu. Udah nggak orientasinya udah nggak ke manggung gitu. Nah itu jadi ya memang waktu lucunya waktu jargon itu gue sempat main film kan, main film judulnya Selendang Rocker gitu. Nah gue jadi rocker di situ, terus ada kalimat itu, oh jangan serius banget, serius aja bubar gitu kan. Nah, terus gue ngejawabnya, sembarangan lu, belum bubar tahu. Berarti ini juga dipertebal lagi sama statementnya Kang Chanil bahwa Kang Chanil bilang kalau serius tuh nggak bubar ya? Nggak bubar serius. Masih ada? Masih tetap. Mereka masih ngeluarin satu album kelima tuh setelah album yang keempat itu. Tapi udah nggak di musika ya? Udah nggak di musika. Karena Bu Acin pengennya Kang Candil yang jadi vokalis. Oh iya ya. Ya terus itu album kelima masih keluar, mereka ngeluarin album kelima. Udah itu ya udah belum bikin lagi. Sama kayak gue juga. Gue juga terakhir gue bikin album deng. Sendiri juga. Sendiri tapi ya labelnya sendiri. Jadi ya promonya kacau. Oke, ini ngomongin soal indie dan major. Ya. Perbedaan independen ketika harus indie sama ketika di major label. Major label sama kalau di zaman yang gua ya, major label itu gue sangat terbantu dengan promo, link TV segala macem gitu kan. Jadi ya sementara kalau indie itu memang gerakannya mau nggak mau mesti grassroots kan. Jadi dia mulai ngumpulin fans segala macem gitu kan, mulai harus kuat itunya kan. Dan tapi ternyata ya kondisinya sekarang jadi berbalik. Mereka yang udah dulu menjalankan indie itu sekarang punya fanbase yang kuat dan mereka bisa dengan media YouTube segala macam mereka bisa lebih jualannya lebih kenceng kan. Sementara band yang kalau gue masuk di mainstream itu, kalau di mainstream itu cenderung si fansnya itu nggak loyal biasanya gitu kan. Begitu ada lagu ini mereka lebih loyal ke lagunya biasanya saat itu ya. Jadi lagu mana yang enak mereka itu yang mereka ikutin gitu kan. Jadi bukan ke artisnya. Beda kalau yang indie itu kayaknya die hard banget gitu kan, mesti karena mereka militan jadinya kan militan ya. Nah itu perbedaan yang gue rasain itu. Jadi pada saat gue pindah gue nih sebenarnya di posisi yang tanggung nih.
di label di mainstream iya, di mainstream tanggung. Tapi di indie juga masih belum kuat juga. Jadi ya orang tahu gua, tapi mereka ya as a Candil rocker udah gitu. Cuman maksudnya nggak ada yang ngefans banget sama Candil juga, nggak ada yang kayak gitu juga sama tuh. Kayaknya yang die hard gitu. Yang die hard gitu. Gue jarang ngeliat sih ada fans gue yang pas gue manggung tuh pakai pakaian yang celana loreng-loreng gitu. Kecuali ibu-ibu yang mau senam biasanya pakai spandek gitu. Tapi ya itu sih, maksudnya gue saat ini gue merasa gue di posisi yang tanggung gitu. Jadi gue harus gue benahan itu sekarang adalah pembenahan itu gitu. Ya gue mesti mau nggak mau ya gue mesti awareness gue mesti gue naikin lagi. Mulai menentukan mereposisi jadi mau di kemana gitu. Tapi kalau soal image akan tetap seperti ini berarti ya? Image ya, gue akan tetap rocker lah. Jadi mohawk gitu atau ya. Ganti gaya apa gitu? Mungkin belum ya. Mungkin rezekinya masih di sini. Masih rezeki, mukanya masih cocoknya di sini. Walaupun sekarang udah mulai banyak yang keriting-keriting bermunculan selain Mariah Carey ya. Kang, ini kita coba ini ya. Tadi kan gue sempat upload foto di Instagram. Kita akan coba pilih satu pertanyaan dari netizen ya. Oke. The Tyson. Ya. Oke, ini lucu nih. Dari dua deh nanti. Ini dari A_T_A_X. Atax. Bang Candil. Saudaraan ya sama Lord Didi Kempot. Kok mirip gitu ya. Ini juga fenomena iya. lagi naik lagi. Jadi setelah bertahun-tahun tiba-tiba naik lagi sekarang. Iya. Bener juga, mirip juga ya. Terus terang ya, gue pun merasa mirip. Bener. Dan merasa dan Didi Kempot pun merasa juga mungkin ya. Jadi ada satu momen. Ada momen nggak? Pernah. Gue ada momen. Gue satu panggung sama dia, terus gue tuh, Didi Kempot nih, legend. Dan begitu gue naik ke atas panggung, dia udah ada di panggung kan langsung yang kita berhadapan-hadapan, terus kita salaman, saling tepuk-tepuk gitu, sambil kita saling seolah-olah kita saling mengiyakan. Oh iya dia mirip gue, mungkin dia berarti oh iya dia juga mirip gue. Jadi lu tau gak sih lu ketemu orang yang mirip sama lu terus lu mengakui itu dia apa yang orang bilang tuh memang benar dan udah kita saling gitu. Tapi kita tahu kita tuh mau ngomong apa kita tahu gitu. Mungkin ada satu lagi kan? Bruno Mars. Kalau dijejerin tuh sama. Bruno Mars. Iya, terus jadi ya mungkin itu juga. Jadi gue sempat kalau di belakang panggung tuh kan ada asistennya juga. Ya, suka nyamperin gue terus tuh Mas Didi Kempot sebelah sana. Gue kan kagak nanya tapi dia dan gue nggak tahu juga dia masih pada bilang kenapa mesti dikasih tahu ke gue ya. Mungkin itu kakak kamu ada di sana. Oke, berarti menyadari juga ya? Menyadari terus. Itu bagus tuh dari Atax tuh. Atax ya. Ini apa selanjutnya? Ini dari Rico_23. Oke. Ini rambut asli apa wig? Ini rambutnya asli beli ya? Asli beli ya. Nah kalau wig, coba dilepas dong. Kalau itu enggak kayaknya. Soalnya ada momen-momen memang seorang nggak boleh. Kayak nggak boleh, nggak bisa. Nggak bisa. Kiss pun, walaupun kita tahu itu udah atribut, dia nggak akan ngelepas di depan. Gitu ya. Ini sudah menjadi prinsip berarti teman-teman. Iya gitu guys. Jadi buat Rico tidak bisa dituruti. Jangan patah semangat ya. Kamu bisa beli wig yang sama coba di rumah. Oke Kang Candil, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah mampir ke Rap Show. Sukses buat project-project ke depan. Amin. Sama-sama buat The Massive juga. Pokoknya semoga cepet reuni. Ya. Kangen. Gua kangen sebagai penikmat musik. Gua kangen sama serius versi Kang Candil. Semoga
Semoga ada. Mudah-mudahan sih bisa satu festival juga musik ya. Iya, mudah-mudahan Gitu, ada ya mudah-mudahan. IO yang itu. Synchronize tuh. Synchronize bisa tuh. Serius. Ya. Oke, terima kasih Oke, Kang. Sukses sama-sama, sekali thank lagi. you. Sama-sama, thank you. Namaste. Namaste. Karena sekarang lagi wabah Wabah corona crown. di mana-mana, jadi kita sekarang nggak pakai salaman. Heeh. Dulu, tapi nanti kalau udah hilang kita salaman lagi. Salam lagi. Sampai ketemu lagi di Rap Show. Yeay!